Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi REST di prompts ya. Jadi fungsi REST kita gunakan untuk memproses sebuah prompts juga. Tapi bedanya dengan yang sebelumnya, kan kita harus mengantri ya. Nah, kalau REST ini sesuai dengan namanya, dia duluan. Mana yang selesai duluan, dia akan dimunculkan duluan. Untuk mulainya silakan teman-teman buka terminal dan teks editornya. Kita akan masuk ke latihan kita ya, JavaScript tutorial. Kita akan masuk lagi ke direktori 77 promise test ya. Kita akan clear screen, kita akan masuk ke neopimnya. Kita akan buka sidebarnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan ya beberapa yang masih kosong ya. Tujuannya biar kita materinya lebih cepat ya. Di sini juga saya ada CSS-nya nanti untuk contoh ya. Tapi tidak akan saya bahas, nanti langsung kita pakai aja karena pembahasan kita fokus ke JavaScript-nya. Untuk HTML-nya masih standar HTML kosongan seperti ini ya. Nah, sekarang untuk JavaScript-nya juga masih kosong. Nah, jadi promise REST ini akan menerima daftar promise sebagai objek. Nah, nanti kalau misalkan diproses, dia akan memunculkan yang paling duluan selesai. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah seperti ini ya gambarannya. Ini ada promise 1, promise 2. Nah, di sini ada waktu yang diselesaikan ya. Nah, karena di sini dilihat promise 1 lebih cepat duluan selesainya, maka yang dimunculkan pertama kali adalah promise 1. Tapi kalau misalkan yang duluan ini promise 2, maka yang dimunculkan duluan adalah promise 2. Tidak menunggu dulu. Nah, kalau yang sebelumnya yang chaining ya, itu mengantri dulu. Jadi nunggu selesai yang pertama, baru yang kedua dan seterusnya. Kita langsung contohkan. Ini kita akan coba buat sebuah variabel konstanta P1 sama dengan ini adalah sebuah objek dari prompts. Nah, prompts ini seperti biasa kita buatkan dua parameter yaitu resolve dan reject. Nah, ini isinya adalah sebuah fungsi panah. Nah, seperti ini. Kita lakukan set timeout. Isinya sebuah fungsi. Nah, ini dalamnya kita akan cetak console.log. Kita akan buat promise pertama diselesaikan. Ini untuk pesannya ya. Nah, kemudian kita akan isi resolve ini 10 misalkan seperti ini ya. Di sini untuk timeoutnya kita akan buat dia 1 kali 1000. Nah, jadi kita gunakan 1000 milisecond. Nah, kemudian kita akan buat lagi yang kedua. Kita buat konstanta P2. P2 ini isinya adalah sebuah new promise sama ya. Ini kita resolve. Kemudian kita tambahkan reject. Ini sebuah fungsi panah juga. Kita set timeout. Ini sebuah fungsi panah. Kita akan cetak console log ini prompts 2 diselesaikan. Ini bukan diselesaikan ya, kita coba gunakan reject ya, ditolak, tambahkan dengan model ditolak ya. Nah, kemudian kita di sini akan isi rejectnya. Kita akan isi 20. Nah, kita bedakan di sini timeoutnya kita kasih 2 kali 1000. Nah, berarti ini lebih lambat ya daripada yang sebelumnya. Kita di sini baru lakukan prompts. Nah, kita tambahkan res. Nah, res ini tadi ya, dia
akan dijalankan tapi duluan seperti dengan namanya res untuk balapan. P1, nah ini gunakan array ya, jangan lupa karena kita akan mengurut mengeksekusinya P1, P2. Nah, sini baru kita bisa lakukan then. Nah, kita mau misalkan ini untuk berhasil value-nya ini akan kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk mencetak value-nya kita cetak ke sini. Oke. Kita akan ambil catch-nya. Ini sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Reason-nya kita akan panggil dengan console.log. Ini kita ambil reason-nya. Oke, kita save. Nah, untuk lebih cepat kita coba jalankan dengan Node.js. Oke, nah ini ya. Dia dijalankan. Kita coba sekarang jalankan dengan menggunakan live server. Ini sidebar-nya kita tutup dulu. Nah, tidak kita pakai ya. Nih, kita masuk ke insert mode, Ctrl L, kita jalankan live servernya. Klik kanan, inspect, console. Nah, ini ya. Sudah jalan. Kita akan buat menyamping. Nah, ini. Oke. Tuh ya, jadi ini kalau misalkan kita ubah, misalkan ini jadi lebih lambat, ini 3 ya. Saya skip, Ctrl S, ya, dan nunggu dulu. Nah, dia ditolak dulu ya jadinya, jadi duluan. Nah, kalau ini kita ganti dengan 1, maka dia jadi duluan. Nah, sesuai dengan definisinya dia. Tuh, ya promise yang pertama dulu. Kalau misalkan dia lebih cepat. Oke, sekarang kita akan coba buat contoh ya, contoh sederhana untuk proses seperti ini. Misalkan kita akan ngeload data dari database, kemudian kita buat proses loadingnya ya. Oke, ini akan saya besarkan dulu. Oke, kita akan buka lagi sidebarnya. Nah, di file index.html ini akan kita isi. Oke, di sini kita akan buat div. Ini akan kita kasih ID-nya container. Nah, container ini akan kita isi dengan button. Button ini kita kasih ID btn get ya. ID-nya btn get. Oke, ini kita jalankan. Oke, ini btn-nya sudah ya. Kita get message. Oke, ini buttonnya kita coba turunkan ya, ini ke bawah. Kita sekarang akan buat if. Ini akan kita kasih ID-nya message. If ID message. Ini kita buat. Ini kosongan ya. Kemudian kita buat div lagi. Ini kasih ID-nya loader. Oke, ini ya. ID-nya loader, message, btn get, container. Oke, ini kita akan escape, kita save. Nah, kita sekarang akan tambahkan satu lagi file JavaScript-nya di sini ya. Kita akan tekan A, kemudian kita akan tambahkan promise .reach.js. Oke, ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan panggil script. Nah, kita akan src source-nya kita akan ambil dari js, kemudian promise yang ini ya. Kita save. Oke. Kita akan tekan escape. Sekarang kita akan buka. Nah, sidebar-nya kita akan tutup. Oke, ini live servernya
kita nanti jalankan ya. Nah, sekarang kita akan buat dulu untuk promise-nya nih. Oke, kita akan buat sebuah konstanta. Kita buat time out-nya kita kasih 500 misalkan ya. Oke, kita buat lagi konstanta untuk ini, konstantanya harus huruf kecil ya. Konstanta data load time. Ini kita kasih 5000 ya, misalkan waktu untuk ngeload datanya. Nah, kita akan buat di sini sebuah function. Fungsinya get data. Oke, seperti ini ya. Kita akan returnkan ini new promise. Nah, kita akan gunakan lagi di sini resolve dan reject. Oke, ini fungsi panah. Kemudian kita buat kurung kurawal seperti ini. Kita buat set timeout. Nah, dalamnya ini sebuah fungsi lagi. Oke, ini kita akan buat konstanta message-nya ini misalkan ini kita kasih prompts dot raise ya, pesannya untuk demo, ini demo prompts dot raise. Oke, ini kita akan isi ya resolve-nya. Resolve kita akan isi dengan message. Nah, jadi message resolve-nya kita isi dengan message. Nah, ini waktu timeout-nya kita akan gunakan data load time yang dari atas kita definisikan ya. Oke, ini function pertama. Kita akan buat lagi sebuah function ini show content. Nah, show content ini kita isi parameternya message. Oke, kita akan ambil dokumen dot query selector. Nah, tadi kita sudah membuat ya buah ID message. Nah, kita akan ambil query-nya, kemudian kita akan isi dot text content. Kita akan isi dengan message-nya. Nah, ini untuk mengisi ya konten. Nah, sekarang kita akan buat lagi function timeout. Nah, kita akan buat sebuah function namanya timeout. Nah, ini akan kita returnkan sebuah new promise. Nah, kita akan buat lagi di sini resolve, kemudian reject. Ini sebuah fungsi panah. Oke, kita lakukan di sini set timeout. Kita akan buat fungsi panah lagi. Nah, fungsi panahnya kita akan reject. Ini akan mengambil fungsi reject. Kemudian ini kita ambil yang huruf besar ya, timeout nih. Yang variabel di atas itu, timeoutnya. Oke, ini kita save. Oke. Nah, sekarang kita akan buat lagi load indikator function untuk show load indikator. Oke, ini sebuah function. Nah, kita akan ambil dokumen dot query selector. Ini kita akan ambil dari loader dot
class name, kita akan ambil class name-nya ini loader. Nah, kita akan isi ya. Ini loadernya ada di CSS. Nah, jadi kita sudah ada. Nanti teman-teman untuk data lengkapnya bisa ambil di kolom deskripsi codingannya ya. Oke, kita akan buat lagi function untuk hide loader loading indikator. Nah, ini sebuah function lagi. Ini kita akan buat dokumen dot query selector. Nah, ini kita akan ambil juga ID-nya adalah sama lah loader. Nah, ini kita akan isi dengan class name-nya kita kosongkan supaya loadingnya hilang ya nanti selesai. Oke, kita sekarang akan buat fungsi untuk buttonnya. Oke, kita akan buat sebuah konstanta btn. Nah, btn ini kita akan ambil dari dokumen dot query selector. Kita akan ambil ID-nya btn get. Tadi ada ya btn get di HTML-nya. Nah, sekarang kita akan buat btn dot add event listener. Nah, ini akan fungsi ketika diklik. Nah, ketika diklik ini akan ada sebuah function. Nah, functionnya ini function yang menggunakan panah ya. Nah, kita akan reset. Ini resetnya nanti kita buat belakangan ya. Fungsinya kita panggil dulu. Oke. Kemudian kita akan panggil promise dot res sesuai dengan yang tadi ya materi kita. Nah, ini akan kita buatkan array. Pertama kita akan get data. Nah, ini akan then kemudian dia akan show konten. Nah, ini show konten. Kemudian setelah show kontennya selesai, dia akan then lagi hide loading indikator. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita akan buat timeout. Nah, fungsi timeoutnya kita panggil. Nah, kemudian ini kita ambil catch-nya. Dot catch. Nah, kita akan ambil show loading indikator. Oke, ini kita save. Oke, fungsinya satu belum dibuat ya, kita akan buatkan dulu function untuk reset. Nah, reset ini kita akan hide loading indikator, kita panggil sini, kemudian show konten kita isi dengan spasi kosong. Oke, kita akan coba ya, kita jalankan get. Oh, ini kayaknya ada masalah nih ya. Wah, ini muncul duluan, ini loadernya nggak berhenti. Oke, kita lihat lagi. Nah, oh ini ya, ini lokal name. Ini harusnya ini class name ya, karena kita akan menghilangkan class name. Kita kosongkan, kita save, kita buka lagi. Oke, ini kita run. Nah, oke, ini sudah berhasil ya. Nah, jadi seperti itu contoh untuk promise ya. Untuk promise dengan fungsi ini ya, res. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman
Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.